Di setiap tahunnya, program Kotaku bersama dengan Badan Kesuadayaan Masyarakat atau BKM melakukan review dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman atau RPLP yang didampingi dan difasilitasi oleh tim fasilitator K3 Kota Banda Aceh. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman atau RPLP ini adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan atau desa untuk kurun waktu 5 tahun. Disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman. Dalam hal ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama sekali harus mengadakan sosialisasi, yaitu orientasi langsung ke lapangan mengenai kondisi dan peta sosial masyarakat. Yang kedua, penyiapan tim pemetaan sosial untuk melakukan penguatan materi RPLP. Yang ketiga, menyiapkan peta dasar sebagai pekerja di mana kondisi existing atau permasalahan dapat dipetakan. Yang keempat, tinjauan terhadap pemetaan sosial. Apakah pemetaan yang lalu sudah memadai memberi gambaran persoalan-persoalan? Yang kelima, pemetaan sosial selanjutnya. Survei ke lapangan secara partisipatif untuk melihat kondisi lingkungan dan perumusan persoalan dan potensi yang dimiliki untuk alternatif pemecahan masalah. Yang keenam, penyusunan visi misi. Penyusunan ini sesuai dengan permasalahan yang tergali dari pemetaan sosial. Yang ketujuh, yaitu penyusunan RPLP. Sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdiri dari 7 aspek dari 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi bangunan, kedua kondisi jalan lingkungan, ketiga kondisi penyediaan air minum, keempat kondisi drainase lingkungan, kelima kondisi pengelolaan air limbah, keenam kondisi pengelolaan sampah, dan yang ketujuh adalah proteksi atau pengamanan kebakaran. Dan sebagai aspek tambahan adalah ketersediaan ruang terbuka publik atau RTP. Di tahun 2020 untuk wilayah kerja tim K3 yang meliputi 65 desa dampingan tidak mendapat dana bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM dan dana peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas atau PPMK. Namun penanganan masalah permukiman kumuh yang tetap harus dilanjutkan sehingga dokumen perencana tersebut perlu ditinjau ulang agar rencana investasinya up to date setiap tahunnya sehingga review RPLP secara terus-menerus. Dalam rangka mengevaluasi rencana dan capaian tahun berjalan, dalam penyusunan RPLP ini menggunakan metode partisipatif yang melibatkan semua lapisan masyarakat yang terdiri dari aparatur Gampung, TIPP, Tuhapet, tokoh wanita dan pemuda, dan kelompok peduli. RPLP ini berisi rencana pembangunan Gampung berbentuk rencana investasi kegiatan tindak lanjut pembangunan Gampung dalam kurun waktu 5 tahun. Peta kondisi exciting atau rona awal, analisis rencana livelihood terkait dengan pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas. Tahapan selanjutnya setelah tersusunnya RPLP adalah melakukan uji publik dokumen tersebut secara bersamaan di tingkat Gampung dengan tujuan agar masyarakat memahami isi dokumen perencanaan sekaligus mendapatkan masukan penyempurnaan isi dokumen perencanaan tersebut. Harapannya dengan penyusunan review RPLP ini dapat menjawab tujuan program Kotaku, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka
untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.